nggak tahu nih luka masa kecil gue apa. Kalau lu tiap ngomong tuh gue pengen gue tonjok tau lu. Kalau pala lu miring dikit tadi ciuman anjing. Iya itu mau lu. Ye ngantri anjing gila. Bukan lu yang mau. Udah Gila lu. Oke. Halo. Hai. Welcome back. Selamat datang di Angkat pantat hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco Uncut. And this is season 4. Season 4. Season 4. Still with us. Fantastic Four. Sarah Tobing dan siapa jenengnya? Reza Rahadian. Yain. Boleh gak sih gue sekali-sekali Enggak ganteng? boleh. Ya udah. Jeffrey Nicole. Enggak gantengan lu. Chico Jericho. Gantengan lu. Rio Dewanto. Gantengan Rio. Ya lu ngaca. Marco Andi. Marco Randi. Karena kan Yes. season 4 itu kan kita akan memberikan panggung untuk Marco Randi. Betul. Jadi kita akan memberikan segala sesuatunya untuk Marco Randi itu cepat menemukan titik terang terhadap apapun yang dia cari. Betul. Iya. Gitu. Apalagi di titik sekarang ini gue ingin menikah pasangan. Ya, benar. Makanya gue punya pacar gue yang nantinya kita akan bincang-bincang. Panggil Sebelum dong. kita panggil pacar ya. Sebelum kita panggil dulu. pacar Kak, kita kasih tahu dulu kita lagi di mana. Kita lagi di Indo Space Head. Indospace. Lupa ya lu. Lupa. Enggak. Karena nyaman banget gue kayak ini rumah gue. Ternyata ini Indospace. Yoi, thank you. Indo Space. 11-12 sama tempat gue ya. Iya benar, 11-12. Thank you banget Indospace sudah ya kan. Sudah menyediakan tempat untuk kita syuting di Itu. satu season 4 ini. Karena season 4 ini kebetulan temanya Safe Space. Safe space for us all. Safe Space for us all. Jadi non-judgmental. Ini Oh iya. Ya bener. Putri aja yang manggil. Belum, kan gue lagi memberi Iya dia. nanti Putri aja yang manggil. Oh iya. Apa tadi? Safe space for us all. Non-judgmental, tapi kalau dijudge sama Marco Randy, kita tidak tanggung jawab ya. I will judge kita panggil everyone. mungkin ya, pacar sekarang kayaknya ini Panggil, penting. Karena backgroundnya apa tuh? Apa namanya? Apa? Matchmaker. Matchmaker, Anjay. love gue. Kita udah 3 season ngomongin cinta. Kali ini kita datengin matchmakernya. Itu Coach dia. Anes dan Kaya. Masuk. Iya. Selamat datang. Selamat datang. Balik lagi di Ceriwis, yo wis. Jatuhnya ceriwis ya. Kalau saya begini ceriwis ya. Iya. Jadi aku punya kendala. Lu dipain. Ayo kenalin dulu Coach Anes sama Kayas tuh apa backgroundnya? Kayak apa backgroundnya? Backgroundnya ini kayu dari jati. Nggak, background kalian apa sih buat yang nggak tahu nih? Oke, so kita adalah co-founder dari Ranum. Ranum adalah biro jodoh, gitu ya. Tapi sebelum dijodohin, kita juga punya tempat untuk mereka mempersiapkan diri. Oh. Jadi Anjay. nama PT kita PT Menjadi Cinta Sejati. Anjay. Bukan Kena mencari ya, banget, enggak. Menjadi. Bukan mencari, Menjadi. menjadi. Oh bukan mencari. Iya. Udah Menjadi, becoming udah, ya. Iya. Jadi yang siap-siap aja gitu kan. Jadi mempersiapkan, mematangkan Dan- supaya Ranum. Mematangkan dan menghubungkan para lajang. Berarti 2 orang ini dihubungkan kali ya. Kita lihat ya. Daftar di mana langsung aja yuk. Ketik rek spasi. Nanti bisa langsung di sosial media kalian ya pastinya tuh. Nanti akan muncul di sini nih. Emang iya? Emang tinggal- iya? Tinggal munculin please. Gue udah gini nih. Gue udah Tapi gini nih. matchmaking ini apa sih Kak? Kita mah Iya. bingung matchmaking ini apa? Matchmaking? Apa bedanya Coach Anes sama Kayas? Sama Coki Sitohang no yang di Take Me Out. Iya. Iya. Itu kan hiburan. Oh itu games ya. Iya, itu hiburan bukan matchmaking. Oh. Drama penuh Itu tipu-tipu. drama. Gimmick TV di gimmick TV. Pelan-pelan. Beda persona dong, ini lagi asik. Oh gitu. Oh. Lagi nyablak Lagi mode on. nyablak. Boleh senyablak-nyablaknya. Senyablak-nyablaknya mungkin. Senyaman-nyamannya. Soalnya kan kita selama ini ngiranya kalau matchmaking ya berarti tentukan pilihanmu, matikan lampu yang tidak sesuai kan. Iya. Betul. Kakak gue pernah ikut Take Me Out. Oh iya. Iya. Dapet Mik sih. lu mana mik lu? Mik gue ini nih. Oh Dapet nggak? beda dia. Dapet. Beneran nggak? Enggak, nikahnya sama Polwan. Oh. Berarti kalau matchmaker ini berarti tugasnya itu mencari yang single-single untuk dipertemukan dengan kompatibelnya. Iya. Bahasa lu men. Gila kompatibel apa sih? Tapi yang committed karena kan committed. maksudnya kalau
kita tuh milih klien. Oh, oke. Yang datang ke kita banyak, tapi kita pilih-pilih. Respect. Gimana cara milihnya? Job. Jadi ada dua nih. Kamu datang ke kita as a client atau kandidat. Bedanya apa? Kalau kandidat, ya misalnya kita ngeliat nih kayak potensi nih jadi single pool gue. Nanti kita ngasih kartu nama, terus nanti dia ngisi form dan segala macam. Ya udah jadi single pool kita, jadi katalog lah gitu. Katalog aja lu ngerti tapi ya. Katalog. Kalau katalog kayak Ini ngerti. terapis gitu. Marco gak bisa di-cut itu, cancel Iya, gak gue mulut harus lo? di Nah kalau yang jadi klien, kita mesti lihat juga dia udah siap committed relationship belum, rese apa enggak. Karena Ya. perihal bayar mah semua orang bisa bayar. Tapi kita juga mau ngejodohin orang yang sudah matang. Oke. Maksudnya rese gimana Mas? Resenya misalnya punya kriteria yang setinggi langit tapi self awarenessnya kurang. Delusional. Itu kita ya. Delusional. Ya namanya. mungkin seperti itu. Itu bisa ketahuan tapi. Ketahuan. Kita punya tim psikolog di belakang kita punya tim behavioral scientist bikin assessment gitu. Jadi kita kasih psikotes biar kelihatan nih motivasinya apa nih, motivasi kamu untuk berrelationship seperti apa. Berarti step-stepnya keren kalau ya. misalnya klien kita yang approach gitu. Yes. Saya single nih udah lama nih sedih. Sedih. Kayak masuk angin. Kayak mau minjem duit, terus minjem duit. Tolong cariin dong gitu. Tapi kliennya datang lus-lus lutut gak? Enggak sih. Enggak ya, dia udah yakin kalau dia pengen dicariin gitu. Tapi most of the time kebanyakannya klien kah atau kandidat? Kalau secara pool ya paling banyak kandidat. Kita Tapi ada hampir 4.000 kandidat kita. Cewek dan cowok. Cewek cewek dan cowok. Tapi tetap masih banyakan cewek ya. Oke. Yang mau ke committed relationship gitu. Nah biasanya kalau klien-klien tuh datang ke kita memang mereka yang umur 30-an sampai paling tua 55 gitu kan. Mereka biasanya Sorry. jendes ya kan. Produktif gitu. Masih cantik banget. Cantik banget. Lihat dulu. Gila, nyalinya banyak banget. No picture sama dengan hoax. Ex putri Indonesia. Mau? Terus Gitu. Jadi biasanya yang datang ke kita adalah orang-orang yang produktif banget, tapi mereka nggak punya waktu gitu buat cari Sibuk jodoh. bekerja, lupa bercinta. Sarah Tobing kak, itu Sarah Tobing. Quote of the day itu. Sibuk bekerja lupa Cinta. Oke, Itu keren, ya, keren. quote of the day. Manis bubuk, jangan sampai kita sibuk bekerja, lupa Oke. bercinta Saya ya. tulang punggung, Mbak. Tapi aku masih nggak ngerti step by stepnya. Misalnya kita approach kalian. Kalau yang nanya ya Put, dia aja nanya Iya, sendiri iya. nih. Iya. Terus. Ini gue kepo beneran nih. Iya, terus. Kita approach misalnya. Step by step rundownnya itu kayak gimana? Jadi ceritanya kamu jadi klien. Iya, datang nih. Saya butuh nih, saya single nih, saya butuh pasangan belahan hati saya. Yes. Terus abis itu? Gue interview dulu, pantas Oh, gak nih gue interview. cocokin. Biasanya Gitu. interviewnya apa pertanyaannya? Macam-macam, mulai dari lo nyari relationship yang kayak gimana. Terus lo sendiri emang udah pernah in a relationship belum sebelumnya, buat gue ngecek udah move on apa belum. Kadang-kadang ada yang misalnya masih ceritain mantannya, masih gimana-gimana. Jadi kayak wah nih harus ini dulu Simpen nih, beresin dulu dirinya dia sendiri gitu. Jadi ngelihat dulu kesiapannya dia, finansial, emosional, fisikal juga gitu. Nah nanti kalau udah baru kemudian kita on board, paperwork macam-macam. Habis itu termasuk submit data diri. Nah, oke. supaya menghindari scam. Slip gaji. Serius? Slip gaji masukin ke kita. Terus apa? KTP. Apa? Akta cerai. Akta cerai kalau misalnya dia duda orjanda. Jadi bener-bener Ope-ope banget Pertanyaan, ya. Iya. pertanyaan. Yes. Ada nggak yang pernah datang ke Kaya sama Coach Anes yang polyamorous? Apa tuh? Poligami, Yang open to polygamy. Yang nanya ada, Yang tapi nanya nggak kita accept. Saya mau dua gitu. Iya bisa 2, 3, 4 Bahasa terserah lu lu. kayak beli getuk lindri. Gak gitu. Iya. Misalnya lu pengen nih jadi salah satu dari poli apa tadi? Polyamorous. Polyamorous. Bahasa lu gimana misalnya? Ada dua gak? Gue gak pernah nyari dua gelo. Kirain bang 2 bang gitu. Ada 2 enggak? Sama-sama. Gue masih kepo step-stepnya. Masih. Nih misalnya oke. Udah semuanya data diri, udah di interview, udah. Terus next stepnya untuk ketemuannya gimana? Terakhirnya kita arrange first date. Jadi selama Anjay. kita proses itu nggak ada kontak
yang kita tukar satu sama lain. Oh taruh Kak. Semi lah. Tapi ini first date. Tapi ini first date ya. Blind date tapi yang emang udah gue cocokin Oh. dari belakang Oke, gitu. oke. Jadi pas ketemu itu gue udah ngasih kisi-kisi nih misalnya Iya. Marco sama Sarah gitu. Nanti lu kalau ngobrol sama Sarah nanya ini. Sarah lu tanyain ini gitu. Jadi gue bantu pakai pertanyaan. Nah nanti bisa mereka first date udah ketemuan di situ. Dapat cue card gitu. Semacam Ada lu iya, ada cue ada card. beberapa kayak guide untuk ngobrol. Oh demi apa? serius. Iya, kan kita tahu. Gak usah ngejudge gua lu. Kita kan tahu ininya. Background-backgroundnya. Oh nih kayaknya kalau diceritain ini bakal seru nih. Iya. Nih kayaknya bakal bisa membangun chemistry-nya nih gitu. In between tuh kita kasih psikotes. Jadi kita tahu motivasi hidupnya ke depan tuh. Karena kadang-kadang kita untuk kenalan sama orang tuh suka terdistraksi sama sikap. Iya. Oke. Misalnya kamu minum kopi, aku minum kopi. Iya. Sikapnya sama minum kopi, tapi motivasi di belakang beda. Aku aus, kamu ngantuk. Oh. Nah, iya kan? Dia Suka-suka, ribet iya suka dua-duanya suka main padel. Tapi yang satu emang mau olahraga, yang satu mau jualan. Oh. Let's say kayak Jualan gitu. apa? Ada lah. Raket Ada, jualan padelnya. Raket padel. Aku yang jualan. Iya. Oke. Jadi yang susah untuk bisa berkoneksi sama orang dan tahu motivasi di belakang itu kadang-kadang kita terdistraksi sama sikapnya. Jadi kita punya psikotes supaya tahu sebenarnya arah hidup lo tuh sebenarnya sama, tapi manifestasi sikapnya aja yang berbeda. Manifestasi sikap. Itu Mark kenapa lu gagal mulu? Iya, kayaknya bisa sih. Kalau lu beliin Apple Pencil yang satu butuh, yang satu pengen aja. Kok yang itu? Maksudnya yang Elmo, harusnya lu bahas yang Elmo. Elmo juga gak penting. Oke, setelah misalnya udah ketemu. Ini sambil on board nih. Gue rasa ini sambil on board deh. Gue kepo banget susah. Lanjut. Gua dulu ya. Iya. Misalnya kita udah ketemuan, udah ngedate, terus pasti kan ditanya feedbacknya gimana nih dengan pasangan itu gitu. Misalnya kayak, kurang lagi, akan dicarikan lagi atau kayak ya good luck. Apa gimana? Enggak gitu. Jadi kita biasanya dalam program matchmaking ini tuh paketnya itu adalah memberikan intentional introduction. Oke. Jadi kalau lo dari awal udah minta A, B, C, D, sampai Z dan segala Iya, macam iya. gitu. Nah artinya orang yang kita cari itu pasti udah kita present dulu ke kamu sebelumnya. Nih lo orangnya kayak gini dan segala macam. Oh, udah dikasih lihat. Udah dikasih lihat fotonya, Oh. udah dikasih lihat profilnya. Jadi biasanya pas ketemuan, pas first date itu udah tinggal membangun satu chemistry aja. Jadi bisa dibilang kalau dari secara KPI nih gitu ya. Iya. KPI kita adalah dari kepuasan first date. Dan 90% itu ya puas ataupun sangat puas dari first date-nya gitu. Oh. Karena mereka udah tinggal ngedalemin aja profilnya gitu. Jatuhnya 80% dibantu, 20% conversation masing-masing gitu. Betul. Betul. Nice banget. Iya ya. Kalau di Bumble kan cuma pertanyaan-pertanyaan, dengerin Iya. lagu apa. Di Bumble cewek-ceweknya tuh HBU doang. Apa tuh HBU? How about you? Lagi apa? Lagi nonton HBU. Udah makan belum? Udah HBU. Atau Wah. biasa WYD. Iya. Kita ketemu di Tinder. Damn. Kita ketemu. Serius? Iya. Mau tahu gak apa pick up line gue ke dia? Apa, Apa? Mas? Hi Libra bitch. Libra Beach. Libra Pitch. Libra bitch. Iya, he called me bitch. He literally called me bitch. Emang semesta ini gak ada yang tahu Kak. Semesta ini emang gak ada yang tahu. Terus kayak, di call me. What's up Gemo gitu. Terus kok bisa cocok? Karena dari situ aku nggak langsung ngejudge dia. Karena di antara semua yang cuma hai cantik Oh, apa iya. kabar dan segala macam. Gua kalau- Seru banget nih gitu Ada kan yang tiba-tiba beda. ada yang manggil hi Libra Jadi gini, bitch gitu. Karena kan dia nulis, kalau cewek kan nulis profil kan rame. Jujur. Libra, pluviofil, Iya, sapioseksual, Pluviofil, apa gitu Iya, kan. Kayak gitu-gitu. Iya Mas. Terus, Libra, aku juga Libra. Oh. And I know I'm a bitch too. Gitu. Iya, Jadi iya, kayak, hi Libra bitch gitu. Jadi sebenarnya itu simbol bahwa gue baca profilnya dia secara niat. Oh. Dan dari situ gue kayak wow akhirnya ada satu orang yang Beda. ngambil sesuatu pick up line dari apa yang udah gue tulis panjang lebar gitu. Gue gak baca lagi, gue jelek-jelek. Lu kan cakep. caci cuy yang penting. Iya, Apa? iya. Cantik, Cantik Cina Cina lucu. lucu. baik, Oke. cacing. Oh jadi Iya, itu preferensinya. Iya, udah langsung ada nih. Katalognya udah ada nih. Catat ya. Iya. Sekarang Kirim ke kalau PDF digituin aja. Gimana? Kalau di pick up misalnya Sarah ada kan gak main dating app. Kalau nggak usah, kalau. nggak usah pick me deh. Kalau ini Kalau. kayak misalnya lu zodiak lu apa? Aries. Hey Aries Beach.
Lu pasti blok ya langsung ya. Iya. Kayak it's not my love language. Ih kok pick me banget anjing. Iya. Anjing. Ini safe space. Oh di safe sini space ya. space, Tapi gue aha. gak kebayang. Kan aku gak main dating apps kan. Karena aku gak tahu. Bukan gak tahu sih. Main bentar udah terus. Apa namanya. Gak. Soalnya kan kalau Gimana menavigasi memposisikan diri di dalam skena itu Bukan, maksudnya? kayak aku gak suka ngobrol sama orang. Aku gak suka ngobrol sama orang. dan di Bumble kan cewek yang harus Iya, ngechat let alone- duluan let alone kan. untuk say hi first and then I have to go from another person to another profile. Dulu pernah sih, dulu banget 2000 berapa Bosen ya. ya. Waktu itu COVID terus temanku yang bikinin dating apps, dating profile, fotonya dia iniin terus dia yang ngechat kayak gitu-gitu. Pas aku pulang ke rumah, aku lihatlah semuanya. Ini cemana nih aku balas satu-satu ya kan. Kayak Capek sih. Jadi, Lelah. iya lelah gitu. Jadi ya udahlah aku uninstall aja karena mungkin bukan di situ tapi kalau apa namanya offline kalau ketemu langsung, ngajak kenalan langsung itu baru aku bisa lebih ekspresif. Tapi kalau online aduh Iya capek sih. capek Iya, kan Bang. iya, Jadi iya. mendingan kayak Preferensi tapi. Tapi ini Halo, unik Bang. ya karena lo introvert. Biasanya kalau introvert justru lo lebih suka yang behind the screen gitu. Tapi suka Gua yang tuh. suka yang kayak menyusun strategi gitu loh. Jadi kayak gue bisa Oh lo maunya sekujur tubuh tuh bermain. iya gue harus scanning dari Iya. Kok stop di situ? Turunin lagi. Kok lamanya di situ lamanya? Lama banget tuh di situ. Lama banget bagian situ. Turunin lagi dong. Itu apa kantong? Sebelah kantong. Kantongnya tebel apa Kantongnya tebel apa enggak nih Iya, kantong? di situ mulu tuh. Handphonenya apa gitu. Iya. Makasih ada 2 orang yang bisa menyapu gue. Iya. Anjir deg-degan. Berarti tugas kalian itu dari awal kita mulai sampai dia benar-benar cocok jadian gitu. Sampai nikah. Ngedate, sampai ngedate. Oh, sampai ngedate habis itu bebas dah. Ngedate-nya Bebas. udah kayak gue mau jadi pacar lo atau first date, second date selesai gitu. First date. Karena first date tapi kita selalu ngerekomendasiin to go on a second date. Karena biasanya first date tuh overwhelming banget kan. Iya, Kayak iya, kata benar. kayak lo belum pernah lihat orangnya, tiba-tiba Kaget. ketemu ya kan. Terus kayak too much happening, kita selalu ngerekomendasiin second date. Nah kita bisa bantu arrange sampai second date. But then after that itu udah di luar dari tanggung jawab matchmaker. Karena kan itu tergantung gimana dua orang ini berdinamika kan. Oh. Berarti kalian datang pas first date tuh kayak Ya enggak kak, itu Itu kan tahu ngapain dari lu? CCTV. Sama kita biasanya ngetip waiternya, Oh. terus ngeliatin tolong jagain klien tolong kita. cek. gitu. Oh gitar. Jreng. Oh beneran anjrit? Bener. Oh, Proper banget ya. Tadi gue kira Itu juga oke bercanda. biasanya ngebuk restorannya. bahkan restoran itu di curate. Iya. Ini jawaban buat loneliness epidemic kita. Iya Iya, sih, benar. ini cocok banget yang butuh. Jujur banyak banget Jujur. yang butuh. Berapa sih emang? Sabar dong. Sebenarnya kita tuh gak ngomongin itu aja. Kita tuh ada pertanyaan beneran. Nanti kita bahas. Lanjut onboardingnya ya nanti ya. Ada program branding kali. WhatsApp-nya ya. Iya. WhatsApp nanti langsung dari Kayas mungkin red card gitu. Iya. Boleh, Gue rasa udah setengah jam sendiri deh. Coba Iya, lo kan lihat makanya. deh. Khusus ini Sama 1,5 jam mau deh. bertanya sebelum kita masuk. Kenapa akhirnya memilih jadi matchmaker? Oh, Ini iya. kan pekerjaan yang jatuhnya unik ya. Meskipun loneliness epidemic itu emang real. Ya. Cuman kayak orang-orang buat jadi matchmaker tuh pilihannya kayak kenapa gue gak sama temen gue aja. Kenapa harus bayar lagi anjrit gimana Nah. gitu. Kalian masih mengalami isu yang sama kan sampai sekarang? Masih. Ya Apa? itulah alasan kenapa Jomblo. kita hadir. Nggak, kalau Nggak dari milih yang salah kan. kalau dari segi bisnis mungkin kan selama masih ada manusia dan semakin individualis sebuah peradaban, Setuju. semakin mahal jodoh. Betul. Setuju. Betul. Right? Betul. Right. Itu dari segi bisnis, tapi Iya. dari personal motivasi ya ini sebenarnya program bikin anak. Oh. Karena kita nggak mau punya anak Oh. di saat jadi employee. Iya, gitu. begitu. Tapi dulu kalian begangnya apa? Aku brand Oke. marketing, dia HR. Tiba-tiba ini fully pindah. Iya. Iya. Karena merchandisingnya di Kayas, terus backgroundnya di Coach Iya, jadi ini Anes. talentnya di depan, aku orang bisnis di belakang. Oh. Tapi ini Oh, terjadinya pantas. pas waktu kalian nikah atau belum? Pas udah nikah. Pas udah By nikah. the way Manis Bubub Kayas sama Coach Anes nih sudah menikah. Oh. Iya. We walk the talk. Anjir. Not only. Not only Pamungkas, coy. talk the talk. Talk the talk. We walk the talk, Iya, we not walk walk the the talk. talk, bener. Talk the walk. 2020 ya. Solasia. Cuman ini ya ada suatu pertanyaan yang akhirnya leading to episode ini kan kalian sebagai matchmaker dan menikah pasti punya
berantem dong satu kali 2 kali nggak mungkin lah kalau relationship ini nggak berantem kan. Jadi di episode ini tuh kita mau nanya sebagai kamu yang udah punya background sebagai role model orang-orang yang jadi klien kamu sama you as a wedded couple, how do we fight without hurting each other? Gitu kan. Jeng. How do we fight without hurting each other? Karena seringkali yang kejadian di kita semua mungkin as a personal experience itu adalah yang kita keluarin itu bahkan bukan yang kita rasain. Jadi langsung kayak, kita pernah bahas dulu di season 2, why do you operate with anger? Why do we what? Why do we operate with anger? Oh, operate with anger. Yang kayak kita Alright. pokoknya keluar adalah emosi dulu padahal you don't really know what you feel. Iya. Gimana sih sebenarnya cara kita berantem dengan Nah, baik? how do we start the war without any casualties? Iya. Panjang sayang, mau kamu dulu. Sweet segala. Cocok banget kayak couple. Kamu berarti. Lucu ya kalau punya couple beneran, selama ini kan kita cuman couple-couplean. Iya. Biar tahu gitu, bisa lo kapelan kayak begini. Iya. Ya kan? Iya. Sebenarnya berantem tuh opportunity untuk kita bisa tahu batas-batas lawan kita. Maksudnya? Dia nggak bakal trigger kalau value-nya nggak kecolek kan. Yes. Iya. Oh iya Gitu. iya. Malah itu sebenarnya kesempatan untuk kita, kenapa lu marah? Oke. Terus kita analisa gitu. Oh, yang bikin lu marah gini-gini. Ya udah kita working on it gitu. Nah, yang perihal kayak gimana caranya berantem tanpa menyakiti, kayaknya itu terlalu idealis. Pasti ada something yang emotionally kita ke influence lah gitu. Tapi bukan berarti Expect casualties lah ya. ya expect casualties. Iya, gitu. iya. Tapi kan bukan berarti gini, jangan nyari menang dan jangan nyari Nggak boleh kah? nggak boleh. Tapi kadang ego kan mengalahkan semuanya. Putri, Sebagai jangan bocor perempuan yang halus. punya Diam dengerin dulu. Nggak boleh. Silakan. Iya, ego berarti kan ego tuh penting buat kita tahu batasan-batasan diri. Oke. Misalnya aku sampai sekarang manggil dia hey bitch misalnya gitu. Itu egonya, iya kan itu kan sebenarnya konteks untuk aku ngestimulasi conversation sebenarnya gitu kan. Tapi kalau terus-terusan gue nggak suka deh, kenapa ya? Kan itu anggapannya egonya kecolek. Terus aku jadi ngerti, oh dia nggak suka kalau di terus-terus too much. Oh ya udah, maunya semana gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat konflik sebagai kesempatan buat bonding, apalagi habis konflik bercinta. Wih. Enak banget. Itu emang nggak tahu, nggak mau no comment. Tapi kalau kata Lupa. orang, Buat suami istri sih cakep banget ya. ya buat suami istri cakep banget. Mungkin pertanyaannya diganti kali ya. How do we fight without? How do we fight effectively? Karena kan kadang-kadang kita berantemnya A, terus ke bawahnya ke Z, terus habis itu jadinya kayak bahkan kita lupa kenapa pertama kali kita berantem gitu sih. Ya enggak, Marco Sarah jawab iya atau enggak? Iya, udah Apa? ngangguk. Ya oke, bener baik. Ini lagi menyimak banget nih, mau dia menyimak kayak kalau tadi kan cuma makan kan. Iya, Oke. iya. Kalau mungkin kalau aku boleh highlight dikit, kenapa sih kita kalau lagi marah atau berantem khususnya dengan marah itu akhirnya banyak casualties karena sometimes kita itu satu nggak realize apa yang kita berantemin. Dan yang kedua, kita nggak realize apakah cara berantem kita itu sehat atau enggak. Anjay. Jadi ada 2 esensi ini nih yang kalau gue reflect back ke kenapa orang-orang banyak bercerai gitu kan. Alasan 1-2 nih. Orang banyak bercerai itu di Indonesia karena sering bertengkar atau perselisihan. Dan kita bertanya-tanya gitu, kenapa sih masa pertengkaran atau perselisihan itu sampai menceraikan orang? Iya. Karena sebenarnya gak usah ngomongin rumah tangga deh, zaman pacaran aja pasti berantem gak sih gitu kan. Tapi pertanyaannya, ini worth it gak sih untuk diberantemin gitu. Atau misalnya kayak apakah memang ini sesuatu hal yang sebenarnya berantemin ini tuh gunanya untuk mendekatkan kita atau malah menjauhkan kita. Ngerti. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang I think we never talk about it. Dan akhirnya kita jadi kayak ya udah seakan-akan kalau berantem jangan berantem yang penting baik-baik aja gitu. Atau kalau mau berantem buru-buru nyelesain. Iya. Padahal sebenarnya I do agree with Yasher. Kalau kita mau ngomongin berantem, kita selalu ngeliat berantem itu sebagai opportunity for us to reconnect gitu. Ngerti. Justru sebagai sebuah momen untuk aku tahu apa yang dia rasain, apa yang nge-trigger dia. Dan I know the pattern.
once gue udah tau patternnya, besok-besok ya gue tinggal jangan lakukan itu lagi gitu kan. Atau misalnya ketika gue kepleset ya gue tinggal maaf tadi aku nggak sadar tapi sekarang aku sadar gitu kan. Jadi akhirnya berproses lebih baik sehingga nggak muncul tuh casualties yang malah menyakiti satu sama lain gitu. Dan kadang-kadang kita terlimitasi kalau misalnya romance relationship itu tuh nggak boleh berantem gitu. Padahal di dalam relationship, let's say married ya, married tuh is not all about romance. Friendship juga ada di situ. Plus yang mau lebih advance lagi, business partner juga ada di situ kalau mau kerja bareng gitu kan. Nah, bedanya romance sama friendship, itu romance itu saling menyenangkan satu sama lain. Orang kebanyakan melimitasi relationship itu romance doang. Padahal di dalam romantic relationship butuh platonik kayak kalian berdua. Saling nyolek, saling jahil, saling ngetes value, saling nyolek batas-batasan satu sama lain. Itu friendship kayak gitu. Jadi mesti lengkap tuh. Jadi jangan expect kalau relationship adalah romance yang enak-enak aja. Enggak, tapi friendship pun perlu dibutuhin di situ. Anjay. Jadi serius gini sih ya. Tapi itu nganu ya. Ngomongin soal berantem. Nah. Ini kan salah satu untuk communicate. Kadang-kadang orang ada yang gak enakan, jadinya kayak kita gak bakal tahu. Lu konsul ya? Tapi kan lanjut. Kadang-kadang kan kalau berantem kan kadang-kadang kita sampai lupa kayak ini kita ngomongin apa, tapi dari communicate kita jadi lupa seenggaknya ego gua yang menang. Satu sama lainnya kan pasti siapa yang ego kuat-kuatan gitu kan. Nah tapi kan cara untuk menenangkannya lagi, ya udah gua ngalah deh biar cepat. Kebanyakan kan putus karena hal itu yang ya udah gue ngalah gue pendem. Nah gimana caranya kita sama-sama tahu, sama-sama berantem, sama-sama cairin lagi suasananya, tapi balik lagi bukannya lama-lama jauh dan dingin tapi deket tapi hangat terus nih gitu loh. Jadi kan emang ini hal satu ya, kita kasih warning sekali. Hal kedua kita kasih warning, lama-lama kan bosen juga kita berantemin hal yang sama gitu, repetitif. Gimana caranya supaya dia ngerti tapi gue gak nyakitin banget. Ada namanya non-violent communication. Apa-apa? Non-violent communication. Itu penting ya. Non-violent communication. Apa tuh? Kasih tahu. Ya, melempar gue. Kasih Kalau teori-teori kamu. Iya benar. Iya. Jadi non-violent communication tuh sebuah struktur tentang gimana kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Dan juga berempati sama perasaan orang lain sebelum kita nyari solusi. Nah ini yang sering terjadi adalah kalau berantem nih cewek sama cowok. Ya kan cewek cuma pengen, aku tuh pengen didengerin doang. Iya kan, lu gak ngertiin gue sih gitu kan. Nah, sedangkan kalau cowok gitu kan, ya udah sih gini aja juga beres. Ya kan. Nah kenapa itu terjadi? Karena cowok biasanya mau langsung problem solving. Yes, itu udah aku bilang. Tahu kalau misalnya santai. Ini memang masalahnya ya. Kalau misalnya ada yang marah-marah, kalau langsung bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengarkan aku dulu bang, aku cuma minta waktumu sebentar. Santai. Itu contoh. Iya contoh, benar. Contohnya kayak gitu. Misalnya kayak ketabrak di jalan bajaiku kan. Aku telepon lah si Marco ini, bang aku ketabrak di Gandaria ini kan. Langsung dibilang, bawa ke bengkel deh. Aku tahu kalau ketabrak dibawa ke bengkel, tapi kau bilang dulu, are you okay my love? Itu dulu dia berarti bilang. beda. Itu contoh. Love language-nya aja. Contoh. Skip bagian itunya. Iya, jangan langsung solusi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lanjut. Balik lagi. Gue bagian contoh ya. It's a really good example, Iya, right? Dan kalau cowok gitu kan mesti kayak aduh elah ngapain sih gitu. Nah ini kenapa terjadi? Karena culturally background kita adalah kalau cowok dari kecil tuh dibilang jangan nangis gitu. Jadi kayak gak pernah dikasih space untuk beremosi gitu, merasakan emosinya. Sehingga ketika misalnya ada emosi datang, kayak cewek nih gitu kan menceritakan tentang emosinya, apa yang terjadi? Overwhelm. Dan itu terjadi juga dengan kamu kan sayang, bahwa kamu overwhelm dengan segala emosiku kan. Semuanya buru-buru dibenerin. Iya. Nah terus gimana cara kamu menghandle aku yang nangis mulu gitu kan? Feeling is not fact. Feeling is not fact. Okay. Tapi feeling matters. Bikin sama ketawa itu. Itu gue cari selama ini. Kalau misalnya gue lagi emosi, biasanya gue tuh kabur dulu. Aku tuh meregulasi. Iya, kalau misalnya tapi itu nggak baik juga kan? Sabar dulu. Sabar tuh kan. Belum sampai problem solving ya. Ada proses dulu, Jadi misalnya aku lagi teng banget tuh biasanya kayak kabur lah aku kali 5 sampai 10 menit gitu kan, terus aku balik
misalnya siapa namanya ya? Siapa ya? Boy, Marco, namanya Boy. Oh, boy. Boy, ini aku bilangnya Deketin. nada rendah ya. Tadi kau bilang kayak gini, aku jadi ngerasa kayak gini loh. Tapi sekarang aku udah tenang, cuma nanti nextnya kayak gini ya bang, jangan kayak gini. Oh, geter. Tapi bukan, maksudnya kayak ada kayak pengen Masih gemes gitu. Iya masih kayak gitu. Terus kadang-kadang responnya kayak emang iya tadi kayak gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Iya maksudnya emang kayak gitu. Maaf ya ini gini. Kadang kan cewek hiperbola. Santai, hahnya gak usah kenceng-kenceng. Nah itu biasanya judgement yang akhirnya sering men-trigger permasalahan gitu kan. Aku langsung taruh, oke. Gak akan ku bilang apapun sama kau lagi bang. Betul, aku janji aku gak sama kau lagi ya. Tuhan. Jadi kita nggak bakal ada problem solving kalau judgement kita masih cloudy sama emosi. Oh. Biarin dulu itu, dia mau Turun. ngoceh-ngoceh, dengerin dulu aja, selesai. Bahkan nggak cuman cewek. Aku ceritain kemarin kita lagi nyari baju. Boleh bercerita dikit? Boleh. Mama juga boleh. Mau sulap juga boleh, mau Kita sulap. lagi nyari baju. Oke. Ini kalau kalian dengar secara santai kayak lebay banget ya, Ser. Tapi Iya. ini matters. Kayak gini. Kita nyari baju, dia milih 2 baju, terus aku milih 1 baju spesifik warna merah, let's say Oke. gitu ya. Terus aku suka banget nih baju warna merah. Terus pas aku cek di online, dia ada bunganya di sini, Oke. gitu kan. Pas yang di offline itu nggak ada Nggak ada. bunganya. Beda. Terus aku tanya ke kasir, Mbak, kok nggak ada bunganya? Iya beda apa segala macam. Ya udah, aku menjauh lah. Sebentar. Maaf. Ya, aku menjauh lah. Ya udah, emang kehabisan stoknya. Oke. Terus dia bayar dan segala macam. Udah bayar nih. Oke. Nah, terus dia datang ke aku. Rupanya bunganya bisa dibeli. Oh, bisa ditambah gitu. Kalau belinya 600.000 nanti dapat bunga gitu. Tapi udah dibayar, udah kok nggak ngasih tahu ke gue dulu? Oh iya. Gua kira itu nggak penting. Itu kan baju gue yang pilih. Berarti, Itu dia. Itu dia. Iya kan? Kalian bisa pick up dulu kan. Gitu kan. Itu kan baju. Apa yang terjadi sebenarnya di belakang di dalam itu aku ngerasa nggak diprioritasin. Ke build up Pertimbanganku gitu nggak di consider, Pentingin. nggak dipentingin, kayak gitu kan. Solusinya gampang sebenarnya. Yalah duit ya udah tinggal bayar Tambah beli lagi. lagi. Iya. Tapi kita nggak ambil gitu, kita duduk dulu. Terus Minum jamu dulu, minum jamu gitu kan. Biar tenang ya. Tenang. Iya, aku ngerasa nih, kenapa ya gue ke-trigger ya? Ya mungkin gara-gara gue nggak diprioritasin dulu waktu kecil ya gitu. Jadi suara gue nggak didengarkan apa segala macam. Udah ngoceh setengah jam. Terus oke, udah tenang. Iya. Beli gak tuh bunganya? Tambahan. Enggak beli. Kayak pas lihat nanti kalau ada bunga di sini terlalu besar kayaknya fokus muka lo agak ke distract deh. Jadi nggak usah deh. Ya udah yuk, udah habis itu pulang. Ya udahlah gitu. Padahal solusinya simpel, tinggal beli. Tapi emotionally nggak solve. Kayak gitu. Itu dia. Ke build up lah jadinya. Padahal triggernya mini ya. Yes. Triggernya Jadi mini. sebenarnya nggak ada masalah kecil, nggak ada masalah besar. Oh, Yang ada cuman masalah. Mungkin juga kita nggak bakal tahu kalau misalnya dia ada masalah-masalah lainnya yang dia nggak ceritain kali ya. Tapi kita mungkin men-trigger hal itu. Yes. Nah jadi problemnya ya yang terjadi pada Manis dan Bubub si Gen Z yang sangat melek TikTok ini Kak. Jadi tuh kayak di TikTok tuh selalu ada konten di mana ya udah lu cewek lu is your goddess, is your queen. Tapi emang tuh some extent memang iya. Tapi kayak mereka akhirnya punya perspektif kalau lu if you're in a fight with your partner, ya udah yang cewek akan selalu menang and there's always this winning or losing statement gitu kayak pokoknya kalau misalnya dia nggak minta maaf berarti masalah ini nggak selesai. Terus berarti harus ada yang salah, harus ada yang enggak. Itu bener gak? Salah. Kali ini gue mau direct salah. Oke, kenapa Karena Kak? gue mau bawa teori nih anjing sih. Boleh. Karena kan semuanya teori, praktik kita blow on. Benar. Jadi kalau ada teori namanya, tadi kan nonviolent communication ya, itu salah satu yang nanti bisa kalian googling untuk gimana kita bisa mengekspresikan dan memvalidasi perasaan orang ya. Oke. Validasi perasaan orang, jadi kalau lo masih struggle di situ baca itu. Nah teori yang kedua itu ada namanya conflict resolution style. Oke. Jadi kalau kita selama ini mungkin taunya love language, bener gak? Betul. Gimana betul. kita mau didengarkan, kita mau dikasihi dan segala Iya. macam. Tapi kita gak pernah belajar tentang gimana cara berantem yang cocok. Maksudnya? Iya kan? Gak pernah kan? Enggak apa-apa. Emang ada? Ada. Oh. Jadi even kalau tadi ada love language, bahasa kasih, ada juga bahasa berantem.
Damn. right? Nah itu karena kita nggak pernah tahu. Jadi ketika kita berantem, what we think about always about winning or losing. Iya betul. Oh ya. Padahal sebenarnya di dalam teori itu ada 2 cara yang lebih sehat. Apa? Pernah dengar yang namanya kompromi? Ah iya. Enggak itu Lupa tuh. tapi lupa. Iya. Tapi kayaknya Apa ya itu Itu ya? nggak papan ke trigger ya kalau lu ini Pernah lu dengar tau masa tapi kecil gue di mana ya kalau lu ngomong tuh dor gitu nggak gue. dengar. Iya. Kenapa kompromi itu I do agree ketika gue dengar kompromi kayak apaan sih so last year gitu. Dan Iya. bahkan so last abad gitu Iya, kan. iya, iya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin kompromi itu artinya harus ada yang mengalah supaya Mengalah untuk ini menang lah. menang. Ya gitu kan. Gue mau menang. Titik. Sehingga apa yang terjadi gitu kan pikiran kita adalah ya gue harus ngalah dulu. Nah ego kita kecolek. Senggol, iya. Masa sih gue harus ngalah dulu kan Setuju. gue yang bener di sini Setuju. dia nih yang salah gitu. 100 Kak, Gitu. betul. Bagian itunya aja. Nah ada cara yang lebih sehat. Apa? Mau tahu nggak apa? Mau. Nih gue kayak di ASN gitu. Mau. Namanya kolaborasi. Apaan tuh? Kolaborasi adalah ini dari teorinya ya. Kita itu sama-sama menang. Gimana caranya? Dan emang bisa ya? Bisa, tapi kita nggak pernah kepikiran bahwa kita bisa cari cara untuk sama-sama menang. How? Oh. Gampangnya gini, kayak tadi nih, masalah kasus Baju ya, gue baju gitu kan. bunga. Oke, masalah baju ini gitu kan, ada kebutuhan dia dan ada kebutuhan gue Ya. gitu kan. Kalau kita ngomongin kolaborasi, gimana kita cari cara supaya kebutuhannya dia terpenuhi dan kebutuhan gue terpenuhi gitu. Prinsipnya gitu dulu Iya. ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi kan pas dia lagi bilang kenapa tadi lu nggak ngomong sama gue? Gue udah langsung nawarin nih problem solving. Yaudah sayang kita beli bunganya yuk. Enggak, dia masih marah, masih ngoceh. Nah di situ gue baru sadar, you know what? Apa yang gue tawarin itu bukan yang dia butuh. Nah dari situ gue berpikir gini, mau gue paksain solusi gue, itu kayaknya nggak bakal win. Kita berdua nggak bakal win. Betul. Jadi untuk win, gue ngelihat di sini dia lebih butuh support dulu. Jadi yang gue lakukan, oke, ya udah, gue bukan ngalah, gue postponing aja tuh yang namanya problem solving. Ya udah gue dengerin dulu. Ajak ngobrol. Ayo kita minum jamu yuk sayang, gitu kan. Jalan dulu, gitu kan. Biar Mendistraksi namanya. bener, biar kasih waktu, Regulate. meregulasi emosi. Lagi gitu. marah kasih makan nih jing. Tapi berarti selama ini dilakukan secara topping itu benar. Kita aja yang batu, Mar. Thank you for finally take for the Kita aja yang validation. batu. Karena setiap dia bilang tenang dulu, kita kayak, ya nggak bisa. Gitu. Emang nggak bisa. Nah kan gak bisa kan disuruh tenang dulu Nggak kan. bisa. Jadi paling bener apa, misalnya aku pegang tangannya terus aku ajak, yaudah sayang kita sambil jalan muter-muter. Tanpa sadar energinya dia yang tadi marah-marah itu turun, tenang. Gitu. That's how you win the argumentation. You hold the hand. Turunnya apa? Ampe bawah. Itu juga Gimana gue ke-trigger anjing. Gitu. Sumpah kalau kayak begini. Jadi Iya. you hold the hand ha. Tapi sebenarnya you hungry. pondasi pernikahan itu ini kuat banget pondasi pernikahannya. Udah bisa berdua ini. Iya. Jangan lah. Jangan lupa base cut-nya ya. Enggak. Saya suka cewek kok. Ya enggak. Anjing. Kelihatan berarti fondasi memang jejak gitu ya Kak. Iya, friendship dulu sebelum romance. Oh tapi Karena Marco nggak karena bisa. sekarang orang banyak banget kayak self development tiba-tiba mau nikah. Nggak bisa, lo berteman aja belum becus. Ya. Oh. Kita juga temenan gak bye-bye banget. Tapi Marco gak bisa dari Tapi friendship. mas, kalau gue tuh emang prinsipnya gue nggak bakal bisa dari temenan ke lover gitu loh. Karena menurut gue circle gue kan udah kecil. Jadi gue lebih baik maintaining. Dan kalau misalnya ke pasangan, gue lebih suka orang yang baru supaya gue bisa nanya terus, develop terus, cari tahu terus. Kalau gue lebih prefer kayak gitu. Apakah itu salah atau nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa sih, preferensi aja. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya nggak berkolerasi keinginan kamu nyari orang baru kan sebenarnya mau connect juga kan ujung-ujungnya. Oh iya Iya kan, bukan berarti harus satu tongkrongan teman itu. Oh temennya temen. Iya. Itu nggak apa-apa juga Iya. gitu ya? Oh. Oke. Temen itu bukan status sosial tapi status emosional. Shit man. Kalimat apa tuh gue? Gimana maksudnya? Itu bukan status sosial yang kayak gue karena gue sama-sama alumni SMA A Temenan kita. temenan, nggak belum tentu. Tapi status emosional. Ha-ha. Udah tahu tuh. Ha-ha. Friendship makin kuat kalau lo pernah mengalami kesusahan bareng dan bisa overcome. Oke.
semakin misalnya kayak dulu zaman ospek atau kita kemana gitu kan, Iya. traveling naik gunung kan dulu kayak kalau mau ngetes pertemanan Harus naik jalan gunung, dulu. Ini jual malam. Iya gitu kan. Sebenarnya kan itu sebenarnya itu kan kontrol chaos kan, yang maksudnya kayak supaya satu angkatan Iya. susah bareng dan akhirnya connect. Karena untuk orang connect dia harus vulnerable. Yes. Untuk bisa vulnerable, lu harus di posisi yang challenging. Itu Ini ini bukan daging, ini udah tulang. Sum. Udah sampai tulang nih. Soalnya gini Mas, aku punya kekhawatiran. Laki-laki itu melihat vulnerability itu sebagai weakness. Iya lanjut. Gue cuma doang. Lagi refleksi ya. Jadi it takes a lot of energy to tell them just be you for 5 or 10 minutes to lower the tense. Apalagi laki-laki itu kan ini penuh banget kan. Banget. Mereka tuh makanya ada tren laki-laki tidak bercerita. Salah siapa yang tidak mau bercerita? Udah tahu aku di sini air kupingku ada 2. Tapi Langsung defensif. enggak, laki-laki tidak bercerita karena apa? Karena udah ke build up dari dulu-dulu gitu loh. Sama kayak yang diomongin nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Iya oke. Iya, Makanya kan aku bilang sama kau, kalau misalnya kau mau bercerita, bilang aja sama aku. Kan? Takutnya dicengin sumpah. Kata siapa? Kalau tolol iya aku cengin. Ada rasa ketakutan gitu. Enggak benar. Valid juga. Valid. Ya, yes. Enggak. Enggak 3 lawan 1 nih. Yes. Enggak. Gue punya defense-nya. Enggak, dia udah ngasih safe space, bener. Ketakutan kamu juga valid. Bener. Berarti sama-sama ya benar gitu ya Iya. dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya kau mau ini, buah dari takut itu tidak ada apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya kau takut salahmu sendiri. Ada di judge. Pernah ngejudge gak gua? Enggak, kalau sekarang tuh biasanya takutnya tuh gue takut dijudge, gue takut salah ngomong, gue takut nyakitin gitu loh, ke build up jadinya kayak Iya. pendem aja deh gitu. Ini, Silakan. ini clue yang bagus bahwa cowok mau mulai vulnerable. Iya. Saya gak setuju. 3 season dia baru mulai. kayak You're gini, being season honest. That's honesty. Nah, kita harus tenang. Oke. Oh. Aku tahu karena kalau misalnya kita nggak tenang, mereka ngerasa terancam. Bener, takut dicengin. Yang tadi dia bilang takut dicengin. Nah Belum kita, nih, mau cerita. Nggak jadi deh. Tuh. Marco, tapi ya defensif dari perempuan kalau misalnya kita kayak kenapa karena kita excited anjing. Iya. sebenarnya betul. Tapi cowok-cowok nervous systemnya, Iya, ini gue ngomongin biologi ya. Gak beda sama kayak cewek. Cewek kalau gue mau cerita, kenapa? Itu mungkin karena mereka udah sering ngobrol gitu. Benar. Cowok itu gak pernah ngobrol, pas ketika mau cerita kayak tenang aja dulu. Iya. Tapi kayak, lu sih pasti Pernah kayak gitu. adalah teman-teman yang lain. Kan temen gue cuma 1 doang. Tapi emang ada rasa ketakutan ketika cowok tuh pengen ngobrol gitu kayak ini bagusnya kemana? Oh, Tapi sayang. takutnya tuh kayak pasti gue lagi yang disalahin karena apa? Balik lagi. Emang salah. Oh kasihan. Lu anjing. Dari tadi bikin ke trigger sekarang Gitu. I'm gonna trigger you. Ya gitu maksudnya. Jadinya lebih, makanya most of the time cowok-cowok itu mendem perasaannya. Yes. Maunya kayak udah gue cerita yang happy-happy aja, yang seru-seru aja, update aja gitu. Kalau dari Kaya sama Coach Anes, akhirnya gimana cara Kaya bisa open vulnerability ke Kak Anes? Ke Coach Anes. Aku boleh share dulu dari aku nggak? Siapa? Share dulu dari sisiku. Boleh. Jangan bisik-bisik, boleh. jangan bisik. Boleh. Enggak, tadi kan gini dulu. Kan, Iya. teamwork dulu, teamwork. Iya. Jadi Sebelum itu kenapa kita akhirnya ngomongin Teamwork vulnerability? make a dreams work. Iya benar kakak, benar. Kenapa kita akhirnya ngomongin vulnerability? Karena without vulnerability you will not reach the end of your argument menurut kita gitu. Agree. Dan memang sebenarnya justru dari vulnerability itulah terjadi emotional connection. Cuman kadang-kadang cara kita belum sesuai sama kebutuhan pasangan. Gitu. Gimana? Jadi misalnya nih kayak tadi gue udah pick up nih. Ini sebenarnya clue lu lagi vulnerable. Lu lagi butuh dilihat, lagi butuh didengar gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gue terus langsung keluar. Terus misalnya gitu ya. Gue kayak kenapa gitu ya. Mungkin bisa jadi akhirnya Marco kayak
Nggak jadi aduh deh. capek, Atau malas nggak deh. kayak spill tapi setengah aja deh. Iya gitu, karena mungkin mau lihat dulu respon kita gimana. Nah, aku cerita lu jelek. Dia ngerti language gue. Ya maaf deh Mar, kalau selama ini gue sama Sarah gak ngerti. Mereka belum pernah denger cerita. Iya. Lu anjing. Iya. Gue ngerti harus jadi Sarah. Ini gue ngerti. Iya. Judge-nya kalau Coach Anes lebih ke kayak, kok bisa sih walk me through your thought process ya Marco. Kalau kita kan goblok banget sih lu anjing. Karena mungkin mereka lebih profesional. Iya. benar-benar. Nah, Oke. kalau aku juga sama, aku kadang-kadang dalam fight tuh aku harus kadang-kadang switch my mood into professional mode. Dalam arti kayak gini, oh dia lagi ini nih, lagi marah nih gitu kan. Dia emosinya lebih banyak marah. Oke. Yang cowok lah wajar gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi marah-marah, terus gue cuma kayak anjir gue harus diem. Terus lama-lama gue nangis. Abis gue nangis dia marah lagi gitu kan. Kenapa lo nangis-nangis gini? Ya gimana dong, ini kan coping mechanism gitu kan gitu. No, yang aku coba lakukan, no it's not you, it's just me trying to help you regulate your emotions gitu kan. Tapi nanti yang aku coba lakukan ya udah either aku diem aja, atau kalau cowok itu biasanya lebih butuh dibantu dari sisi fisikal untuk ngeluarin emosinya. Jadi ceritanya itu nggak langsung keluar di momen itu, tapi biasanya kalau cowok itu perlu dibantu untuk gerak dulu. Oh iya. Gitu, supaya si nervous systemnya, biologinya dia lebih tone down. Jadi makanya aku kadang-kadang kalau bisa dia lagi marah gitu, kayak aku ajak dia sambil minum atau sambil jalan sambil gerak gitu. Jadi bukan ngedistraksi gitu, tapi bener ngegandeng, bener. Kadang-kadang juga aku gini elus-elus gitu kan, meskipun dia nggak suka, tapi kayak nggak apa-apa gitu. Ya, Kayak masa lu just minta elus be sama gue? there gitu kan, gitu. Iya tapi bener sih. Karena cowok mungkin tipenya physical touch kali ya most of the time. Karena biasanya orang tua kita dari dulu nggak pernah nyentuh kita. Hah? Jijik kali ya. Enggak. Kok kamu langsung maju sayang? Enggak. Karena Pak Andi tuh hero gue. Iya. Beda. Maksudnya mungkin zaman dulu cowok sama cowok taci gitu. Beda konsepnya. Kalau kita kan gandengan, Kalau cewek sama sender-senderan cowok, normal. kalau cewek sama cewek kan sama temen aja gandengan, sama temen aja misalnya ke toilet berdua. Lah cowok kalau berdua kayak Soalnya lu penyimpangan seksual. Adu panco, bisa adu panco kayak apa gitu. Aduh aja di WC. Tangan yang mana? Oke, terus maksudnya kayak gitu loh. Jadi mungkin tendensinya ketika kita dipegang oleh pasangan atau teman, kita mungkin kayak, oh kok ini tempat nyaman gua gitu loh. Tapi kita sejenak dulu karena ada bunyi polisi. Gak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Bakal lanjut aja terus. Nah itu makanya mungkin ketika disentuh, oh ada rasa nyamannya. Iya. Safe space buat, oh tenangin diri dulu. Nanti dia baru spill tipis-tipis karena ini comfort zone gue nih untuk akhirnya aku tuh tadi gak suka tahu kamu. Gitu mungkin ya. Iya. Ternyata Marco baru merasa divalidasi loh di Iya, episode iya, ini. iya. Baru pertama kali dia merasa divalidasi. Iya. Biasanya, Alhamdulillah aja ya. ya terserah lah kalau kayak gitu responnya. Ini 3 lawan 1 biasanya. Kalau ini 3 lawan 2. Ini apa nih atau nih 50-50. Rata ya. Iya. Kalau dari Kaya gimana pertama kali akhirnya bisa getting the signal kalau misalnya Coach Anes nih membuka diri buat kamu vulnerable dan you're allowed to be soft with her. Ya kalau cowok kadang-kadang kalau kita gini, either you make life or life make you gitu. Misalnya kayak gua nggak bisa vulnerable nih. Tapi ujung-ujungnya nanti ada satu momen yang gua harus vulnerable. Misalnya waktu itu gue pernah 3 bulan nggak dapat kerja gitu kan. Dia jadi breadwinner. Dia pernah jadi breadwinner di pernikahan kita. Itu pas gue interview berkali-kali terus akhirnya gue frustasi sendiri, gue nangis dan segala macam. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue harus tumpah gitu ya. Iya. Alhamdulillahnya dia nggak ngejudge gitu. Jadi oke, lu jangan cari kerja dulu sampai mental lo bener. Soalnya kalau lu cari kerja lu lagi berantakan kayak gini, lu cuma survival mode, cuman nyari kerja supaya digaji doang. Yang tapi penting nggak ada sesuai aja sama gitu. align dan value lo gitu. Jadi kita punya tabungan 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, fix yourself, gua yang handle dulu gitu. Damn. Oh, pengertian ya. Jadi Supportive. iya, kalau lo nggak bisa nanti ujung-ujungnya life will make you do it. Oh. Kadang-kadang gitu sih. MGM mau gak mau. Apa? Apa? MGM. Nah dari situ dari pengalaman itu akhirnya gue lebih terbuka karena kayak wah gue diterima ya, gue nggak dijudge ya gitu. Terus dari situ baru. Tapi itu masih shocking buat kamu, buat Coach Anes kayak
saat itu. Being very supportive. Iya, shocking kenapa kok baik banget ya. Bini gue baik ya gitu. Pas gitu. terbuka gitu ya. Gitu masih shocking ya meskipun udah nikah. Shocking lah. Lah kita mana tahu orang kita Karena berantem mulu. kalau kita ngeliat di sosial media kan banyak yang suami-suami yang abis dipecat terus Ya. langsung diceraiin. Iya, Iya. Atau cewek-cewek istri-istrinya baru dapat kerjaan bagus, Direndahkan. Iya. kayak gitu-gitu kan. Karena apa? Karena sosial media itu toxic. Kinda. Tapi nggak semua. Gak semua Iya, kalau lu nggak ngeliat If you ke arah use it toxic well, itu nggak toxic semua. Nah Iya, ngomong-ngomong iya, betul. ngomong-ngomong soal vulnerability, jadi ada riset dari one of my favorite researcher, si Gottman itu bilang katanya contempt is actually the one dangerous thing that could cause a relationship to end. For konteks, contempt itu Nggak bisa ngerti dari Indonesianya. Sabar lagi dijelasin. sabar, lagi dijelasin sayangku cintaku. Jadi contempt itu bisa dari kayak eye roll kayak gini, terus habis itu kayak sarcasm kayak ya gitu, Tadi, terus habis cih. itu kalau enggak belittling tone yang kayak masa gitu aja nggak bisa sih. Nada, Ternyata tonton. that is one of the most dangerous thing that you could do in a relationship. Apakah itu benar Coach Anes? Apakah itu faktor lebih dangerous daripada selingkuh? Karena Nih, iya. siapa dulu? Ya, Shoot lagi. Shoot lagi. 2, 3. Tuh 2, 3. Oke. Ya udah kamu. Oke, untuk memahami konten kan tadi kan kayak itu kan sebenarnya nama-nama emosi kan. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita ngebahas tentang gimana konten lebih bahaya apa enggak segala macam, mungkin kita mundur sedikit kayak mengenali emosi itu sendiri. Ada ribuan nama emosi loh, Oh, oke. gitu. Kalau kalian nonton Inside Out, Oh iya. ya itu kan ada emosi-emosi itu. Ya, itu bisa jadi sedikit representasi. Oh. Kita bayangin konten itu campuran dari anger, ennui, and disgust. Enui apa? Ennui itu ya Ennui ada yang itu warna ungu yang males sarkas Iya, terus. lesu-lesu. Lesu, Jadi kayak gitu, ngerti Oh, kan? Nah, iya, itu iya. konten tuh. Nah, dengan kita tahu positioning, jadi kalau spektrum tuh ada level energi sama level kenyamanan. Iya. Oh, oke. Level energi, Mm-mm. level kenyamanan. Ya, kayak Oh, gitu. oke. Jadi ada yang nggak nyaman banget sama rendah banget energinya. Nah, konten tuh kayak nggak nyaman banget dan udah frustasi. Mentok ujung Mentok banget tuh. ujung banget. Oh demi apa? Itu udah di ujung. Iya. Oh. Ketidaknyamanannya udah di ujung, tapi mungkin nggak sampai bawah energi udah cukup rendah. Jadi Oke. kayak ada rasa frustasi di situ. Nah, kenapa konten itu muncul? Itu yang harus kita analisa. Itulah kecerdasan emosional. Jadi sebelum kayak konten baik, ini buruk, ini baik, kita mengerti dulu keywordnya, positioning emosinya di mana gitu. Makanya Cari tahu kayak dulu. kecerdasan emosional tuh mahal banget hari ini. Kayak gitu. Nah, kenapa konten itu bisa muncul? Karena ada kayak sesuatu yang kita inginkan terjadi dan kita mau ngontrol, kita capek, terus ya udah deh kehilangan harapan, udah frustasi. Ya udahlah. Gitu. Berarti tanya, oke, ekspektasi apa yang gue taruh ke orang itu, yang gue harapin itu tapi nggak kejadian, tapi gue ngarepin terus. Kalau lu ngerti kayak gitu, nanti dari secara nggak langsung nanti lu bisa ngerti root cause-nya apa. Oh gitu. Tapi most of the time kan orang nggak lihat kayak, Iya. lu hopeless lu. Tapi yang nyereminnya it has to come from yourself ya. Karena kan selama ini kayaknya yang akhirnya bikin kita berantem adalah ekspektasi lu terlalu banyak ke satu orang without actually reflecting that you're also messy Kak gitu. Makanya menjadi cinta sejati dulu, baru Damn. mencari cinta sejati. Oh ya kalau dari situ saya udah mundur dong harusnya. Ya. Berarti masih bisa dibenerin. Masih bisa ya, masih 27 tahun masih bisa ya. Masih bisa. Kita dulu yang harus jatuh cinta sama diri kita sendiri. At least kita untuk memahami dulu first of all apa emosi yang kita sering rasakan. Karena like it or not kalau kita ngomongin relationship penuh dengan rasa. Rasa nyaman, rasa gak nyaman, rasa happy, rasa sedih, rasa marah, rasa cemburu gitu kan. Ya kalau kita aja gak ngerti itu rasanya gimana di badan, efek sampingnya seperti apa. Seringkali akhirnya kita misalnya kalau cowok marah-marah gak jelas. Atau kalau cewek misalnya jadinya ranting-ranting, gosip-gosip gitu-gitu. Nah ketika kita gak bisa menghandle emosi itu biasanya yang terjadi adalah kita melakukan hal-hal destruktif. Contohnya tadi eyeballing gitu kan. Atau misalnya kayak kenapa sih lo kayak gini. Itu kan sebenarnya ekspresi. Dan ekspresi itu sebenarnya masih bisa dilatih loh gitu. Dan emosi pun masih bisa dipahamin loh. Jadi kenapa kita sekarang meskipun sebagai seorang maksudnya bangun Biro Jodoh Matchmaking ini gitu kan, kita juga ngajarin kecerdasan emosional karena that's the least
skill yang kita pelajarin di dunia luar sana. Gak pernah ada orang ngajarin kita gimana sih caranya untuk mengenal emosi, gimana sih caranya kalau gue lagi marah terus gue pengen lebih tenang, apa sih yang harus gue lakuin. Banyak yang bilang meditasi works, apaan sih itu meditasi, udah keburu gitu duluan gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin ada loh explanation scientificnya kenapa meditasi bisa membantu. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di cuma kayak meditasi lu gitu, orang kan apaan sih lu nyuruh-nyuruh gue gitu kan. Tapi kalau tahu faktanya, tahu researchnya, pasti kan orang jadi belajar sendiri. Oh, I'm empowered ya gitu, bahwa oh sebenarnya yang gue butuhin tuh adalah something that calms me down. Masalah itu meditasi, mandi, minum, makan, whatever, itu bisa beda-beda tiap orang. Jadi sebelum kita ngomongin kayak ekspresi tadi gitu kan, kayak eye walling dan lain-lain gitu. Ayo kita coba kenalin dulu emosinya itu apa dan dia muncul karena apa. Nah justru momen itulah yang jadi momen untuk connection gitu. Nah makanya kita juga punya tagline kalau di Biro Jodoh kita, namanya adalah Find Your Soul, Found Your Mate. Anak branding banget tuh yang bikin. Iya, ini bikin kayak Keren. juga apakah copywriter? Iya, brand marketing. Baca Bagus banget. ya. Aku mau nanya, Apalagi nak? pertanyaan. Kan Wibu suka banget sama boneka anime. Iya. Itu bisa jadi soulmate kita nggak? Bisa jadi soulmate. Kan delusional gitu. Wibu kan suka bawa-bawa boneka anime gitu. Gila, ini beloknya gak pakai sen nih, langsung siap buat Ini dia. adalah contoh cerita-cerita yang Inilah kalau aku yang sama Sarah didengar kita Ini. gitu ini kan. Oke. Gimana gue Menurut- validasi? menurut kalian- Gimana cara validasi gue? Menurut kalian bisa nggak Wibu jadi normal lagi? Bisa, love healing sih. Shit man. Apa tadi? Dia kan begitu karena mungkin dia nggak bisa nggak terbiasa meregulasi emosi satu sama lain. Ada yang akhirnya punya pacar ChatGPT gitu-gitu kan. Iya. Karena dia tuh, nih kalau bahasa jalanan ya, lu tuh manja. Karena lu cuman pengen dapet yang sempurna. Yang dia Nggak mau. ngelawan balik. Nggak feedback. Lu cium-ciumin boneka dia juga nggak ngelawan kan gitu. Iya kan? Berarti Agak manja fleksibel, dong. iya. Manja dong. Iya. Kayak gitu. Apapun yang dia mau gitu ya. Iya. Sebenarnya berarti dia nggak punya kompetensi untuk berkoneksi sama manusia. Damn. Nah sama juga yang tadi lanjutin ChatGPT dan kenapa banyak orang akhirnya bahkan ada yang sampai menikah dengan AI-nya itu gitu kan. Salah satunya adalah karena kebutuhan untuk divalidasi. Sebenarnya itu tuh core-nya manusia adalah kita semua tuh cuma pengen diterima kok gitu. Didengarkan, dipahamin, dilihat sebagaimana apa adanya dan ya udah diterima as it is gitu. Nggak dijudge dan lain-lain. Makanya tadi ada namanya non-violent communication gitu. Bahwa ketika kita mendengarkan seseorang atau kita menyampaikan sesuatu, jangan judging gitu kan. Oh jangan yang kayak gini gitu. Jadi kita perlu belajar struktur-struktur kalimat tuh ada yang ini tuh judging, ini tuh pushing, yang kayak gitu-gitu. Sehingga bisa membuat orang tendensinya untuk Emosi. iya, jadinya tidak merasa didengarkan, diterima dan lain-lain. Tapi kalau kita sama-sama sadar bahwa dalam berantem tuh gitu yang kita coba ingetin satu sama lain adalah let's say ya, we're just two little kids in this hard world gitu. Damn. Di situ tuh kita baru kayak ya udahlah, there's no one else yang bisa kita andelin kecuali diri kita satu sama lain. Nah itu justru moment of kolaborasi gitu. Masuk kita berkolab ya. Kolaborasi. Nice. Mungkin saya mau nanya. Enggak Enggak ada. ya. Baik Ini kalau lagi gitu. shocknya. Enggak, soalnya dari tadi Marco tuh nyenggol-nyenggol gue ke-trigger mulu kalau lu Kagak lah kesentuh. Tapi sebenarnya yang diomongin sama Coach Anes sama Kayas itu sering banget Sarah omongin ke kita berdua. Tapi kita itu sering banget ngomongin kayak tenang dulu, regulasi dulu emosi. Mungkin ke gue sih. Kan gue gak inget ya. Emang boleh. Iya, Gak kalau boleh dia orang pelupa. Kalau Gak boleh orang pelupa. Wah ini gue gak tahu nih luka masa kecil gue apa. Kalau lu tiap ngomong tuh gue pengen gue tonjok tau lu. Tuh. Hah? Gue tau mak. Ini gimana sih cara validasi yang kayak gini tuh gimana? itu. Coba kan. Pelan-pelan. Kalau kayak lu kan. Stop. Anjing. Oke. Kita tuh sering banget ngobrolin soal ini ke kita berdua. Memang yang itu emang suka lupa sih Kak. Tapi kayaknya dia merasa tervalidasi juga dengan yang Iya. Kayas dan Coach Anes. Gue paling dia nih kalau misalnya Nah oke, mungkin kita akan ke next question ya. Next teman-teman. question. Ini adalah Apa nih? salah satu yang juga membingungkan bagi halayak umum, apalagi Gen Z ini ya, adalah needing and wanting space when you fight. Shit man.
Itu kan kayak aneh, itu kan kayak kalau misalnya ada orang yang bilang gue gak percaya space, gue percaya either you break it or you make it, lo gue putus atau enggak ya udah kita selesaiin hari ini. Marco Rani banget, Terus bisa diajak kalau break. misalnya space berarti Aku mau nanya dulu. Gue tau lu masih mau nanya. gue tahu tapi di sini kak, Lanjut dulu. terus habis itu kayak sebenarnya do we actually need space dalam berantem, dan space itu sepanjang apakah? Apakah memang benar kata orang-orang 30 hari gak ketemu, gak ngobrol, gak apa, ntar hari ke-31 kita 30 hari? ngobrol. Ada Nyet, 30 hari kata bukan dia, gua, tidak insya WhatsApp, tidak ketemu, tidak ngelihat story, semua dihilang. Pokoknya kayak out of sight, Ya out nanti of mind gitu. langsung nanya. Gue mau nanya nih. Langsung nanya. Kali begitu. Dulu. Terus habis itu emang sebenarnya itu does it work actually atau enggak, kita sebenarnya itu stonewalling masuknya. Ceritain sayang. Nih based on experience dulu ya, mungkin Boleh. biar kalian Boleh. kebayang gitu. Kita tuh punya keyword sejenak dan mari. Oke. Apa tuh? Jadi dulu dia ekstrovert, dia baru introvert karena pas nikah sama gue aja gue bawa ke hutan. Tapi dulu dia ekstrovert banget sama kayak Sarah gitu ya. Wah, ketemu Aku teman. introvert. Oh gitu ya. Oh, oke. Ini Udah diem dulu. Terus waktu kita baru jadian, aku diajak nongkrong sama teman-temannya kan. Terus overwhelmed, aduh gue introvert abis energi. Terus tiba-tiba gue ghosting. Dulu tuh gue banyak banget red flagnya. Gue ghosting 3 gue hari. triggerin gue. Iya. Tenangin gue. Ini gue banyak Trigger warning, trigger warning. Sabar. Kata-kata ghosting di podcast kita memang back burner, ghosting itu trigger warning. Iya, Trigger iya. warning kak. Ghosting tiba-tiba. Alasannya? Alasannya sebenarnya gue tuh overwhelmed sama all the social situation gitu kan. Tapi gue belum bisa mengartikulasikannya kenapa gue gitu. Padahal sebenarnya sesimpel gue mau ngecas aja, tapi gue nggak ngomong. Terus 3 hari berlalu, terus gue ngechat dia, halo gitu. Iya. Like nothing happened. Tiba-tiba balik lagi halo. Lu juga Nothing kayak happened. Oke. Nah terus dia bilang kayak lu kemana aja gitu. Iya gue ngecharge lah gitu simpelnya. Terus dia bilang kayak kita udah gede. Kalau lu butuh waktu sendiri ngomong, gue akan ngasih lu waktu Space. sendiri gitu. Oh iya ya bisa ya ngomong, bisa ya minta space ya. Nggak cuman ghosting aja, bisa kok. Dia bilang kayak gitu. Oh oke. Kita bikin keyword yuk gitu. Jadi kalau kita ngomong sejenak, kalau kita ngechat sejenak gitu, itu artinya me time. Butuh waktu. Butuh waktu. Nggak perlu di chat apa, pokoknya kasih trust ke satu sama lain gitu. Kalau udah selesai, gue chat mari. Baru ntar abis itu ngobrol lagi. Baru Kirimnya abis kemana tuh? chat WhatsApp. 9288. Kayak gitu. Oke. Nah itu salah satu metode untuk kita kayak ngeregulasi atau kayak ngasih tahu pasangan kita bahwa kita lagi butuh space. Jangan diganggu Gitu. dulu. Gitu. Nah mungkin itu menjawab space perlu. Tapi pertanyaan berikutnya, seberapa lama gitu kan? Seberapa lama yang wajar? Setiap orang beda-beda, so you should ask yourself and answer it by yourself. Oke. Gitu. Karena kayak kalau tadi ngomongin 30 hari itu cukup panjang sebenarnya. Ekstrim sih. Ekstrim. I think I would say the buffer average ya, the buffer yang bisa gue kasih adalah 1 minggu. Oke. Untuk 1 minggu. tidak ada komunikasi gitu. Itu mungkin kalau abis overwhelmed. Iya, dan tergantung Iya. dia itu gara-gara apa. Misalnya let's say dia waktu itu hilang kan gara-gara tadi kan gue ajak ketemu. Jadi emang baterainya habis. Mumet Nah, tuh. terus gue lihat nih pattern berikutnya. Dia ketika minta sejenak tuh gara-gara apa? Misalnya dia orangnya introvert tapi dia dulu kerjanya salah satunya event. Aduh. Nah, Neraka banget. event Neraka banget. sampai tengah malam, sampai pagi dan segala macam. Jadi gue sadar di situ, oh dia level of energi pasti jelek tuh. Makanya dia bilang kayak oke, sejenak. Nah, ketika dia bilang sejenak abis event, ya gue ajarkan dong Make sense. gitu. Which is itu make sense Yeah. gitu. Jadi kalaupun dia emang butuh beberapa hari ya udah gitu. Tapi berapa lamanya harus berdasarkan konsen satu sama lain. Jadi aku nggak bisa bilang yang mana yang sehat untuk mana buffernya karena setiap relationship tuh beda-beda. Dan bagaimana kita menghabiskan waktu di saat me time itu. Oke. Gitu, efektif gak gitu. Apa jangan malah ngedistraksi sama yang lain terus akhirnya energinya nggak Itu balik malah lagi salah gitu. gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita waktu itu kesepakatannya adalah ya udah 3 sampai maksimal 5 hari misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu dari momen itu aku lihat oke, Yasser yang mungkin tadinya butuh meregulasi emosi 3 sampai 5 hari, lama-lama sekarang dalam waktu 1 hari kita masalahnya udah selesai, guys. Which is itu menurut gue udah big improvement dong. Iya. Nah, itulah momen bahwa gue tahu that this relationship is actually works. Karena ketika kita berproses bareng, aku bisa bantu dia untuk mengolah emosinya, dia juga bisa punya kebebasannya dia sendiri dan dia juga nggak macem-macem, Yeah. tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang lain Yeah. gitu kan. Berarti dari situ kan we build this relationship based on trust gitu. Based
based on individuality juga gitu, bahwa ya nggak apa-apa, lu tetap perlu jadi diri lo, karena gue nggak mau kita yang terlalu nempel banget. Yang selalu gue pengen sadarin ke teman-teman tuh, kalau kita dalam relationship selalu ada 3 pilar, 3 pihak, ada aku, ada kamu, dan ada kita. Jangan lupakan bahwa ketika dalam relationship bukan berarti langsung kita aja terus menerus gitu. Tapi harus ada aku juga, harus ada kamu juga, dan ada kita. Nah ketika kita udah tahu itu, maka mau kita tadi ya bikin keyword kayak berapa lama dan segala macam, itu harus mempertimbangkan aku, kamu, dan kita gitu. So what works for us. Ya karena kenapa teori-teori relationship itu nggak ada habisnya dan sangat polemik dan problematik banget. Karena tiap relationship tuh unik dan super kontekstual gitu. Masalahnya kan personal experience dijadiin standar. Jadinya toxic. Nah, itu TikTok sebenarnya. tuh banyak tuh. Begitulah. Sorry. Marco silahkan pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir dari saya. Tapi aku mau nanya, kalau misalnya Tapi aku mau nanya ya. Ini safe space buat Marco ya. Oke. Ingat ya. Iya, oke. PL aku banyak soalnya. PL aku banyak. Oh ya, oke. Kalau misalnya katanya emang setiap hubungan itu butuh me time ya, relationshipnya butuh jeda. Tapi kalau ada cenderungnya tendensi cewek-cewek atau cowok-cowok yang bilang kita break dulu. Itu beda apa enggak? Itu pertama ya. Oke. Untuk pertanyaannya Follow up dia. ya. Biasanya kalau saya sendiri tuh lebih percaya kalimat break itu udah pasti putus. Itu udah pasti kebanyakannya. Itu cuma kayak untuk mempersiapkan diri dia yang ngomong break itu untuk siapin kayak kalimatnya kayak gimana nih, gue kapan siapnya untuk putusnya gitu loh. Jadi aku sih sama sekali gak percaya untuk break. Tapi kan kalian ternyata ngomongnya, oh butuh loh untuk kasih space buat baterainya ada lagi untuk kitanya. Nah gimana caranya kalimat break itu gak terjadi? Karena kalau emang lu sayang sama dia, ya harusnya tinggal ngomong aja, gak usah ada break. Kayak gue butuh waktu 3 hari, itu kan enak. Tapi tendensinya tuh break itu kalimat untuk persiapan untuk putus. Silakan waktu dan tempat. Pak, tolong Pak dibantu Pak. Tuhan cowok-cowok aja. Iya, kita berikan safe space ya buat cowok-cowok ya. Kalau bahasa Arabnya innama nubil niat. Apa tuh artinya bang? Segalanya tergantung niat. Oh. Gitu. Kadang-kadang satu kata, satu keyword niatnya bisa berbeda-beda. Sama kan kayak tadi kayak motivational value gitu kan. Iya. Di saat break itu maksudnya apa? Misalnya gini, tapi memang kalau dilihat dari rata-rata orang yang menggunakan kata break itu tuh sebenarnya adalah gua mau bebas dulu ngapa-ngapain sebelum gua nanti decide. Iya betul. Artinya dia ragu-ragu. Nggak into kita banget berarti. Dia mau membuat keputusan tapi dia ragu-ragu. Tapi terus butuh jeda, nggak mau diganggu. Tapi kalau zaman kita kan kayaknya kita satu angkatan ya. Nggak ada tuh yang namanya jeda dulu atau sejenak. Adanya break artinya kayak oke, status kita copot dulu, terus gue bebas ngapa-ngapain. Artinya lu nggak jadi diri lu sendiri di dalam relationship itu. Dan lu butuh mencabut status relationship itu untuk jadi diri lu Napas sendiri. dulu dia. Oh toxic ya ternyata kata break itu. Mendingan berarti kita mintanya space. Iya, setuju. Tapi jangan terlimitasi sama kata, balik Iya. lagi ya. Lebih ke arah tuh. kayak tadi intensinya gitu. Bahwa sebenarnya apa yang dibutuhin. Nah makanya tadi ada aku, ada kamu, dan ada kita gitu. Karena kalau misalnya langsung kita kayak oke, langsung break apa segala macam ya, mungkin dia butuh mengenal dirinya dia lagi. Sebenarnya gitu mungkin loh. itu indikasi dia butuh jadi otentik dulu nih. Buat Indikasi bahwa di hubungan ini gue kayaknya agak sesek nih gitu. Gue butuh ini dulu dong. Tapi kan bukannya lebih baik itu untuk komunikasiin aja dulu. Biasanya ya kalau misalnya aku butuh break nih, lah kenapa kita kayaknya nggak ada masalah deh, nggak apa-apa emang lagi pengen break aja. Nah itu kan kalimat toksik menurut saya pribadi. Kenapa itu terjadi? Artinya berarti dia emang Karena nggak itu yang into dia kita. karena itu yang dia tahu break. Mungkin kalau abis nonton podcast ini dia bilangnya sejenak. sejenak, dia bilangnya sejenak. Ada kamu, ada aku, ada kita. Nah kebetulan sejenak lagi kamera kita meledak. Seru banget padahal. Boleh satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Yes. Jadi pas sebagai penutup karena tujuan kita adalah ngomongin berantem. Sebenarnya di sampai level mana kita tahu this is not meant to be. Kalau berantem terus kah? Atau kalau berantemnya gak pernah KPI kah? That's a very good question. Good question. Habis itu kita end karena udah mau meledak nih. Iya. Ya. Aku dulu ya sayang biar cepat. Kalau dari aku
cek dulu berantemnya cocok apa enggak dan sehat atau enggak. Indikasinya apa? Pertama ngomongin dari sehat. Artinya apa? Apakah selama berantem ada abuse dari sisi fisik, verbal, dan psikologikal enggak? Kalau iya, maka cek dulu. Masih bisa berubah enggak? Kalau lo mau kasih kesempatan 1 bulan, 3 bulan, lihat dia berubah enggak. Kalau enggak berubah, enggak ada perubahan dari dalam dirinya dia, maka ya udah run gitu. Karena apa? It doesn't work kalau misalnya memang nggak dua arah nih gitu loh. Jadi kita mau nggak mau kalau mau menjaga relationship ini sehat, dua-duanya harus usaha. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah apakah berantemnya cocok apa enggak. Karena tadi gitu, kayak misalnya contohnya gue sama Yaser gitu. Mungkin gue sama Yaser bisa cocok berdinamika bareng, tapi kalau gue sama Marco belum tentu kita jadi gitu. Karena mungkin tadi cara berantemnya belum tentu cocok. Gimana cara taunya berantemnya cocok apa enggak? Simpelnya adalah ketika berantemnya udah selesai, satu, emosi lo jadi gimana? Itu yang harus dicek. Apa kalau lo jadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa menjadi diri lo? Kalau iya berarti ini indikasi bahwa berantemnya cocok. Tapi kalau misalnya ternyata lo jadi mempertanyakan diri lo sendiri, lo merasa disalahkan, lo merasa dipojokkan, atau pasangan lo mungkin yang ngerasa kayak gitu, ya mungkin cara berantemnya belum cocok. Nah kalau dari gue tipsnya adalah coba cek lagi, masih bisa di-upgrade lagi gak? Jadi kita kadang-kadang perlu ngobrolin juga sih apakah cara berantem kita udah oke belum sih? Lu nyaman gak sih sama cara berantem gue gitu? Dan even kita habis berantem pun kadang-kadang ada tuh momen-momen nge-review, mengevaluasi gitu ya gimana cara berantem kita tadi gitu. Kayak sayang aku kurang suka deh tadi pas kamu ngomongin aku sedih banget tau gitu. Tapi gue juga being vulnerable juga biar dia gak ngerasa di offense gitu. Aku sebel tau kamu kenapa sih ngomongnya kayak gini gitu. Mainin nadanya gitu. Biar tahu bahwa gue juga nggak suka loh akan hal itu gitu. Nah juga sebaliknya kalau misalnya dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, oh ya udah berarti kamu maunya next time kita gimana? Kalau dari aku itu. Diomongin. Itu sih yang meledak. Cukup terwakili. Berarti bagi Manis dan Bubub yang lagi mau nanya ini sebenarnya hubungannya berhasil atau enggak, ya udah nonton dah ya. Iya ini tulang banget. Sum-sum. Banget. Konro. Iya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung cek Instagramnya aja. Instagramnya disebutin dong. Iya sebutin dong. Yes. Oke, Instagramku @coachanes. Instagram kamu? Yash Fadli. Yes. Langsung aja DM, jangan DM ke kita lagi. Kita mah udah kagak tahu jawabannya, langsung aja DM ke sini. Thank you banget guys semuanya. Terima kasih. Thank you for coming. Thank you. Hai Maris dan Bubub. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Tangan foto dulu. Thank you. Very interesting. Apa? 1 jam. Foto dulu. Fotonya gimana? Di sini aja ya. Aman. Gak panas kan palanya kan? Sedikit awal-awal. Tapi ini safe space lu ya, Mar?